Salam Pak De, Budi Nuri. Ini Nio. Kak Nio. Hai, tumben kamu pulang sekolah main. Ya udah, yuk masuk yuk. Cuci tangan dulu sana kamu sayang. Iya Pak De. Apa kabar Nio? Aku dulu Pak De. Oh iya, kenapa? Nilaiku di ulangan jelek. Emang kamu dapat nilai berapa? Coba Kak Nio, Pak De mau lihat mana ulangannya. Sini kasih lihat Pak De. Ini ulangannya. Iya. Kenapa bisa nilainya jelek Nio? Kamu nggak belajar? Iya Pak De, sama lupa pertanyaannya apa. Jadi kamu takut pulang ceritanya? Iya, karena sama ibu guru dimarahin, disuruh tanda tangan sama ayah atau bunda. Oh, nggak apa-apa Nio. Dulu Pak De juga pernah dapat nilai jelek. Yang asal kita nanti bisa jelasin ini aja nanti sama ayah sama bunda. Terus nanti Kak Nio minta maaf. Besok kalau ulangan lagi kita berusaha Nio supaya nilainya bisa bagus. Tuhan Yesus aja nggak marah. Masa? Bohong. Bener. Pak De nggak bohong. Pak De ada ceritanya. Nih, kamu mau dengerin nggak ceritanya? Mau Pak De? Oke deh kalau gitu, yuk kita sama-sama dengerin ceritanya. Oke. Kisah ini menceritakan kejadian pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tak jauh dari tempat itu, berdirilah Yosef dan kawan-kawannya. Tuhan Yesus, dia tidak bersalah, tapi harus menderita disalib seperti itu. Iya, menurut kalian, apakah kita tidak seharusnya menolong Tuhan Yesus? Sepertinya sulit. Murid-muridnya saja kabur ketika Tuhan ditangkap di Taman Getsemani. Bahkan
Petrus muridnya yang pemberani menyangkalnya pagi tadi. Apalagi kita kan masih kecil. Maafkan kami Tuhan. Seandainya saja kami bisa menolongmu. Aku jadi merasa bersalah melihat Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus menderita seperti itu. Ampuni kami ya Tuhan. Aduh, gimana ya ini? Celakalah kita karena kita membiarkan Tuhan menderita seperti ini. Tidak begitu Yosef. Pengampunan dan kasih setia Tuhan akan selalu ada buat kita. Masa? Apakah itu akan ada buat anak nakal seperti aku ini? Jangankan buat anak-anak seperti kita, buat Petrus yang telah menyangkalnya pun, aku yakin ada pengampunan. Apa kalian tidak mendengar pembicaraan penjahat yang disalib di sebelah kanannya tadi? Iya, kamu benar teman. Aku dengar Tuhan Yesus mengatakan, hari ini engkau akan ada bersama-samaku di Firdaus. Bukankah Firdaus itu artinya suatu tempat di surga ya? Ya, sepertinya demikian. Tapi aneh juga ya, kenapa orang jahat yang di sebelah kanan itu bisa masuk surga? Bukankah surga itu adalah tempat yang hanya diberikan bagi orang-orang yang baik dan benar? Itu karena kasih karunia teman. Karena Tuhan Yesus mengampuni dan mengasihi orang itu. Itu jadi dia dibenarkan dan dilayakkan berada di Firdaus. Bagaimana caranya ya? Orang sejahat dia memperoleh kasih karunia atau pengampunan seperti itu? Caranya dengan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, teman-teman. Tidakkah kalian dengar penjahat itu berkata, "Ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja." Itu sebenarnya sebuah pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja kita. Sepertinya kamu benar. Di awal tadi dia juga mengakui bahwa Tuhan Yesus tidak berdosa, tidak layak disalib. Tidak seperti dia dan penjahat itu yang disalib karena perbuatan dan kesalahan mereka. Ini merupakan wujud penyesalannya juga karena dia telah berlaku tidak benar. Wah, kalau mereka saja diampuni, apalagi kita ya? Asalkan kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita, bertobat dan mau berubah, serta menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pasti bisa. Tuhan Yesus luar biasa. Ia sangat mengasihi kita. Aku senang dan bangga menjadi pengikutnya. Ya, kamu benar. Sekarang aku tidak takut lagi karena Tuhan Yesus tidak akan marah dan menghukum kita atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Asalkan kita percaya loh, kita bertobat dan mohon pengampunan pada Tuhan. Ya, kita memang seharusnya nggak perlu takut lagi. Kemurahan dan kasih karunia Tuhan Yesus akan memampukan kita mengatasi semua masalah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yuk mari kita pergi dan sampaikan hal baik ini kepada semua teman-teman kita. Yuk, mari kita pergi dan ceritakan pada semua orang. Yuk. Jadi gimana Kanio? Bagus kan ceritanya? Iya, Pade. Iya, Kanio sekarang masih takut pulang? Iya, Pade. Iya, kita udah mulai takut lagi kan Tuhan Yesus udah mengampuni kita. Yaudah, yuk sekarang siap-siap Kanio. Aku antar pulang. Oke, Pade. Ya, oke.